Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mafiro dari English Education Department. Saya akan menjawab soal yang telah diberikan tersebut. Langsung saja, pertanyaan pertama, penyebab hati kita kotor, padahal kita itu rajin beribadah. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, hati kotor itu terjadi ketika kita bermaksiat, ria, dan juga berbuat keburukan dan tidak melakukan kebaikan seperti itu. Terlebih lagi saat beribadah, itu tuh tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut. Pertanyaan nomor 2, konsep hati yang dekat dengan Allah menurut Imam Al-Ghazali. Konsepnya itu adalah selalu ingat kepada Allah, berzikir, dan juga beribadah dengan tulus dan juga ikhlas. Pertanyaan nomor 3, apakah penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Jawabannya iya, karena penyakit hati itu tuh bisa bikin kita menimbulkan dosa gitu seperti itu. Kalau cuma penyakit fisik itu paling cuman dari segi luarnya saja seperti itu. Terus juga penyakit hati itu bisa merusak iman dan juga akhlaknya kita, membuat kita tuh seperti sia-sia dalam hal ibadah. Kalau misal kita tuh masih punya penyakit hati, kayak misal iri, dengki, dan juga ria. Dan pertanyaan selanjutnya yang nomor 4, kenapa tazkiyatun nafsi penting dalam mendekatkan diri dengan Allah? Jawabannya, karena jiwa itu harus dibersihkan agar hati kita itu semakin dekat dengan Allah, dan saat menjalankan ibadah perintahnya itu tuh kita merasa ikhlas, tenang, tidak terpaksa, dan juga seperti tidak ikhlas dalam melakukannya. Dan juga itu tuh membuat ibadah kita tuh lebih tulus, lebih nyaman seperti itu. Nomor 5, apakah media sosial itu membuat hati kita kotor? Jawabannya iya, karena media sosial itu tuh kebanyakan yang pamer, kadang ada yang pamer lah apa yang dia lakukan. Nah, kita tuh jadi seperti iri, dengki, kayak dia kok bisa sih seperti itu. Nah, itu bisa banget bikin hati kita kotor seperti itu. Dan juga itu tuh bisa bikin kita lalai beribadah. Nah, itu. Dan pertanyaan selanjutnya, cara agar hati kita bersih dan selalu ingat kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali. Jawabannya adalah zikir, sholat, dan juga menjaga pergaulannya kita, terus perbanyak ibadah, jauhin larangan yang Allah telah berikan, dan lakukan perintahnya Allah seperti itu, seperti puasa, sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Terus pertanyaan nomor 7, bedanya hati yang kotor dan yang dekat dengan Allah. Nah, hati kotor itu kayak sombong, iri, ria, dengki, juga kayak pemarah. Sedangkan hati yang dekat dengan Allah itu tuh rendah hati, baik, tulus, dan juga tidak mudah marah, sabar, dan tenang seperti itu. Pertanyaan nomor 8, kenapa hati menjadi pusat baik buruknya manusia dalam pemikiran Imam Al-Ghazali? Jawabannya, karena hati itu yang menentukan baik atau enggaknya sesuatu. Kalau cuman dinilai dengan mata itu seperti tidak cocok aja. Mata kan buat melihat. Nah, sedangkan hati itu kan buat menentukan lah mana yang baik, mana yang enggak, seperti itu. Dan juga nomor 9 selanjutnya, orang yang ilmunya tinggi tapi hatinya kotor bisa nggak dapat ketenangan dalam hidup? Jawabannya itu sulit dapat ketenangan dalam hidup, karena ilmu yang diperoleh tanpa hati yang bersih itu tuh kayak sia-sia gitu. Ilmunya tuh udah tinggi tapi
dirinya tuh masih hatinya kotor, jadi kayak sia-sia banget. Dan juga pertanyaan nomor 10, relevansi hati menurut Imam Al-Ghazali di generasi muda ini. Tetap punya akhlak yang baik, rajin beribadah, menjaga pergaulan, dan tidak mudah iri dengki, tidak mudah juga terhasut oleh hal-hal yang tidak baik. Sekian dari saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.